Mohon maaf agak molor-molor, agak padat hari ini. Jadi kita masuk ke embriologi. Suara saya sudah bisa didengar dengan cukup jelas kah? Sudah dokter. Terima kasih. Jadi kita masuk ke perkenalan dari embriologi. Kita akan belajar sedikit mengenai fertilisasi dan juga perkembangan embrio di awal. Nah, jadi di embriologi itu apa yang kita pelajari itu adalah terkait dengan gametogenesis. Nah, gametogenesis kalau kita kenal ada perkembangan sel itu dari meiosis dan mitosis, maka gametogenesis itu sifatnya meiosis. Tentunya teman-teman sudah aware karena dari sperma juga dipelajari. Nah, tapi prinsipnya kalian perlu tahu bahwa untuk meiosis itu terjadi dua kali dan itu juga terjadi di telur. Nanti kita pelajari tentang telur. Nah, yang penting dari hal ini adalah kalian harus tahu kapan dia menjadi haploid. Karena prinsipnya untuk fertilisasi diperlukan untuk gamet yang haploid. Eh, Kalau dia diploid, maka ketika dilakukan fertilisasi yang terjadi adalah aneuploidy atau multiple ploidy, yang pada akhirnya embrionya menjadi tidak normal. Nah, perlu diketahui bahwa untuk yang haploid seharusnya terjadi setelah pembelahan pertama atau meiosis pertama, jadi di sisi sini. Maka spermatid itu sebetulnya terbentuk setelah meiosis kedua di sini. Dan spermatid ini itu yang bisa kita pakai untuk paling awal melakukan fertilisasi pada sel oosit atau telur. Nah, sebetulnya kalau kita bisa mendeteksi pada akhirnya ke depan kita bisa mendeteksi adanya spermatosit sekunder, itu pun seharusnya bisa kita pakai. Tapi secara teori, karena meiosis 2 ini sifatnya hanya beberapa jam, maka kemungkinan kita tidak bisa mendapatkan. Nah, tapi sekali lagi kalau teman-teman bisa mendeteksi apa-apa gamet yang haploid itu seharusnya bisa digunakan. Nah, dari telur sendiri juga terjadi hal yang sama, ada meiosis 1 dan meiosis 2, hanya ada perbedaan yang nanti cukup signifikan dibandingkan dengan oosit. Jadi untuk telur, meiosis pertama selesai, dia akan menghasilkan telur yang jadi haploid juga, atau 1N. Nah, tapi pada telur itu akan terjadi arrest, akan terjadi perhentian. Nah, perhentian dari telur ini adalah perhentian yang kedua. Jadi setelah dia mengalami meiosis pertama, keluar polar body pertama, dia menjadi terhitung bisa terfertilisasi, tapi dia akan berhenti di sekitaran metafase 2 ini. Nah, kapan dia melanjutkan meosisnya sampai selesai, itu adalah kalau sudah terjadi fertilisasi. Nanti kita juga akan bahas tentang itu. Sedangkan kalau pada sperma, itu tidak ada perhentian. Dia akan terus membelah, membelah, dan membelah sampai terjadi spermatozoa. Perhentian yang pertama dari telur itu justru di awal di sini. Kenapa? Telur pada manusia itu sudah ada sejak dari kandungan. Jadi seorang wanita, oositnya akan ada tetap sejak di dalam kandungan dan mengalami arrest atau perhentian di tahapan profase 1. Atau yang kalau kita sudah mengenal di dalam lab, bayi tabung itu adalah telur yang GV, germinal vesicle. Nah, itu perhentiannya di profase 1. Sedangkan untuk sekali lagi telur yang siap untuk kita fertilisasi itu adalah di perhentian yang kedua, di metafase 2 ini, tapi biasanya kita nyebutnya adalah M2. Jadi kalau ada telur-telur yang belum menjadi M2, belum ada polar body pertama, tapi sudah bentukannya bukan GV, maka prosesnya adalah di tahapan ini. Di tahapan mulai profase 1 sampai mendekati ke metafase 2. Ditunggu seharusnya dia bisa jadi M2. Nah, jadi bedanya spermatogenesis dan oogenesis tadi sudah dibahas bahwa spermatogenesis itu dimulai sejak pubertas, sedangkan oogenesis itu dari dalam kandungan. Tidak ada rest untuk spermatogenesis, sedangkan oogenesis ada dua. Sedangkan spermatogenesis ini akan mengalami meiosis, meiosis berulang seumur hidup. Sedangkan untuk oogenesis itu akan berhenti ketika telurnya sudah habis. Sedangkan untuk meosisnya sendiri, proses setiap kali meosisnya pada spermatogenesis tidak ada perhentian dan terjadinya adalah sebelum fertilisasi. Artinya dia sperma itu akan menghentikan meosisnya dulu, kemudian baru memfertilisasi. Sedangkan oogenesis, meosisnya di pause.
Jadi tidak diselesaikan. Fertilisasi dulu baru terjadi eh, kelanjutan dari meosisnya. Artinya, sperma sudah siap divertilisasi setelah selesai proses meosisnya, pematangannya juga spermiogenesis, sedangkan kalau oogenesis itu adalah sedang di tengah-tengah meiosis kedua, itu sudah siap divertilisasi. Interaksi gamet ini adalah bahwa kalau sperma itu berinteraksi satu sama lain secara teori, sedangkan untuk oosit itu terpisah satu sama lain dalam folikel-folikel. Satu folikel cuma satu oosit, dan ini berbeda antar spesies. Mencit contohnya, dalam satu folikel itu bisa banyak oosit. Nah, oosit sendiri itu adalah sebetulnya fungsional unit yang terdiri dari berbagai macam sel. Jadi, dia ada di dalam folikel, dan folikel sendiri itu berfungsi untuk mengembangkan oositnya sendiri. Nah, sebelum kita bicara folikel, kita bicara kompleks dari oositnya dulu. Oosit atau telur sesungguhnya itu yang di dalam. Kemudian dia ada cangkangnya yang disebut zona pellucida. Jadi yang lebih transparan ini zona pellucida. Nah, zona pellucida ketika telur ini masih dalam kondisi perhentian pertama atau GV, dia masih melekat dengan sel-sel di luarnya. Sel apa saja? Ada sel granulosa dan sel TK, di mana fungsinya berbeda-beda. Granulosa, FSH, TK, kelpik LH, yang ini berarti dia juga belum terbentuk folikel. Karena folikel itu sebetulnya mulai dibentuk ketika ada cairan di luarnya ini dengan nanti ada cairan di antara TK dengan granulosa ini. Jadi dengan mulai direkrutnya COC ini, kemudian folikelnya berkembang dari folikel ya. Jadi folikel ini ketika dia mulai berkembang, dia akan ada terbentuk antrumnya ini, semakin lama semakin besar. Nah, nanti akan terjadi folikel yang memang the graph yang besar gitu. Nah, tapi prinsipnya folikel itu akan berkembang bersamaan dengan telurnya berkembang. Tetap sebagai fungsional unit, satu unit. Sehingga ketika kita tidak bisa melihat telurnya, yang kita lihat adalah folikelnya. Jadi teman-teman jangan salah, kalau USG itu yang dilihat bukan telurnya, tapi folikelnya. Jadi ketika telurnya berkembang, folikelnya juga akan terbentuk. Fertilisasi itu adalah istilah yang tadi sudah kita bahas, pertemuan antara kedua gamet yang membutuhkan telur yang sudah berkembang. Sedangkan kalau nanti kita bicara embryogenesis, itu adalah pembentukan dari embrionya. Nah, dari oogenesis, kita kembali lagi ke step by step-nya, itu akan ada folikulogenesis juga, di mana folikel yang awal ketika belum berkembang, yang kita tidak bisa lihat, itu adalah folikel primordial. Tapi begitu di hari kedua mens di USG terlihat ada ukurannya, berarti ada cairannya, yang diharapkan ukurannya di bawah 5 mili, itu sudah terbentuk antrum atau antral folikel. Maka istilah USG hari kedua itu adalah AFC atau antral follicle count atau antral follicle atau basal antral follicle atau follicle awal tuh. Nah, saat follicle sudah terdefinisi itu sebetulnya oositnya itu sudah oositnya masih dalam kondisi yang rest pertama di profase 1. Nah, tapi begitu dia tengah pengaruh FSH, maka akan terbentuk cairan itu, antrum, antral follicle itu. Maka sebetulnya dia itu sudah memulai meosisnya. Mulai berpindah tidak lagi rest di pertama. Sudah berpindah mulai ke fase-fase berikutnya. Interfase, metafase, telofase, dan sebagainya. Sampai kapan? Nanti ketika pada akhirnya folikelnya yang the graph itu, berarti folikel graph ukurannya itu di atas 17 mili kalau di bayi tabung. Tapi sebetulnya secara prinsip ketika telurnya itu sudah siap pecah, di mana kalau alami itu ukurannya biasanya di atas 20-24 mili, sedangkan kalau di bayi tabung atau
kondisi tertentu, itu diinduksi pecahnya dengan obat-obatan tertentu, itu kategorinya adalah tetap the graft. Nah, ketika folikelnya the graft, siap pecah, telurnya itu sudah masuk sebetulnya ke oosit sekunder. Oosit sekunder itu sudah berpisah, sudah tidak lagi di RS pertama, karena berbagai pengaruh. Salah satunya adalah pengaruh obat-obat hormonal, terutama adalah hormonal LH, yang membuat oosit ini berpindah ke meiosis kedua di tengah-tengah atau metafase 2. Jadi disebabkan oleh LH search ini kalau secara alami. Nah, ini yang ditiru oleh kita dengan memberikan obat-obatan untuk meningkatkan LH sehingga memindahkan dia ke metafase 2 atau menghentikan dia di RS kedua. Jadi setelah LH search ini akan terjadi oocyte maturation yang prosesnya juga terjadi cepat, hitungan jam, 36 jam sejak LH-nya ini diberikan. Maka dia akan cepat berpindah dari M1 menuju ke M2. Kemudian berhenti di rest di M2 dan siap untuk divertilisasi. Nah, nanti kalau sudah fertilisasi, artinya baru kita sebut dengan oositnya aktif kembali, restnya menjadi hilang, dia menyelesaikan miositnya. Itu adalah proses dari fertilisasi awal. Kemudian masuk ke embryogenesis atau pembentukan embrio. Jadi ini akan agak diulang-ulang seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kalau diulang berarti agak penting. Kalau oogenesis itu ada 2 rest, profase 1 dan metafase 2, miosisnya dimulai dari fetus, akan mengalami sinkronisasi ke profase 1, kemudian setelah pubertas, setiap bulan itu akan diambil telurnya. Angkanya sebetulnya secara teori sekitar 200 sampai 1000 telurnya yang terbuang setiap bulan. Artinya, ketika kita mencoba menstimulasi, itu tidak menghabiskan tidak menghabiskan telur, hanya merekrut lebih banyak dari yang setiap bulan hanya terekrut 1. Kemudian oositnya yang matur itu, jadi matur dalam pengaruh LH, itu akan siap fertilisasi sebelum akhir dari meiosis. Tahapannya yang metafase 2, kalau sudah fertilisasi akan diselesaikan, ini sudah dibahas. Untuk folikulogenesisnya, ini sekali lagi berhubungan dengan oogenesis, dan itu yang kita bisa nilai selain pemeriksaan hormonal. Jadi untuk kematangan telur, selain pemeriksaan USG, kita bisa cek hormonalnya dengan estradiol. Jadi semakin matang telurnya, estradiolnya semakin naik. Angkanya, satu telur matang, nanti pada akhirnya menghasilkan sekitar 200-250 estradiol. Kemudian, ini sudah, rest juga. Mekanisme rest dan resumption-nya kita belum tahu secara pasti ya, tapi prinsipnya mirip seperti sperma ketika dilepaskan dari seminal plasma, dia juga aktif kan. Nah, telur ketika dilepaskan dari folikelnya sendiri pun itu bisa melanjutkan meosisnya sebetulnya. Jadi ini folikulogenesis sendiri yang kita sekali lagi lihat dari USG. Ketika teman-teman lihat di hari kedua mens itu sebetulnya sudah terbentuk antrum. Nah, ini ada implikasi klinisnya bahwa kita kalau bisa merangsang telurnya bersamaan di tahapan masih di sini, jadi menjadi antrumnya itu bersamaan karena pengaruh FSH yang tinggi, maka kita akan bisa dapatkan telur yang lebih banyak. Jadi stimulasinya itu bahkan bukan dimulai dari kedua, karena secara teori FSH itu bisa meningkat sebelum masuk fase folikular. Jadi akhir dari fase luteal pun, jadi mendekati mau mens hari pertama di mana FSH sudah naik, itu FSH-nya sendiri itu ternyata bisa naik sebelum masuk fase basal, sebelum hari pertama. Artinya kalau kita bom di hari sebelum hari pertama itu, kita mungkin akan mendapatkan antral folikel yang lebih banyak. Dan dari situ lahirlah protokol yang nanti kalau kalian tahu namanya adalah flare protokol. Jadi flare protokol itu nanti protokol yang mencoba untuk meningkatkan FSH secara signifikan di awal. Nah, intinya dengan obat-obatan yang kita berikan, semakin lama folikelnya semakin besar, tapi telurnya ya akan sekecil itu tetap. Hanya saja
nanti ketika ukuran folikel sudah antara 13-15 itu, ketika diberikan LH, maka dia bisa berpindah menjadi matang untuk telurnya. Nah, matangnya bagaimana? Itu akan terlihat dari bentukan COC-nya. Jadi, kembali lagi, prosesnya ketika kita sudah masuk ke folikulogenesis yang hari kedua itu, dan oogenesis mulai dari primer, itu sifatnya adalah meiosis ya. Ini arrest-nya, tadi sudah saya sebutkan, LH search, maturasinya, meiosis 2, itu adalah kita berhenti di tengah-tengah, dan ini tempat fertilisasi bisa terjadi. Kemudian baru kalau sudah selesai meosisnya, artinya dia sudah mulai membelah, itu baru nanti akan terjadi proses mitosis. Nanti kita juga belajar mitosis juga. Nah, baru yang disebut embryogenesis itu yang mitosis itu. Nah, sekali lagi mekanismenya nggak jelas antara RES ini adalah RES yang ada mekanisme untuk menghambat, kemudian dia dihilangkan mekanismenya, atau sebetulnya ada proses yang memang melanjutkan. Nah, itu kita nggak tahu. Nanti teman-teman kalau yang belajar sampai biokimia dan sebagainya, mungkin bisa sampai detail tahu, dan implikasinya adalah obat-obatan tertentu yang ditemukan yang misalnya untuk mengaktifkan ini ada obat tertentu, ya kita bisa berikan supaya telurnya itu betul-betul aktif. Jadi telur-telur yang kita dapatkan tidak matang, kemudian kita matangkan dengan bahan-bahan yang mengaktifkan ini. Selama ini yang kita tahu cuma pokoknya FSH mematangkan, LH mematangkan akhir, gitu aja. Nah, jadi maturasi, obat-obat maturasi yang IVM sekarang ini isinya cuma FSH, LH. Padahal sebetulnya kalau kita bisa menemukan bahan-bahan ini ya, mungkin akan bisa digunakan pada akhirnya. Implikasi klinisnya juga banyak. Nah, diperkirakan bahan-bahannya ada meiosis activating sterol atau apa, aku juga nggak terlalu mengerti. Ini juga sama, jadi prinsipnya bahannya yang diperkirakan adalah ini. Terus masuklah kita terhadap istilah oocyte activation. M2 tadi setelah sperma masuk, itu kan akan terjadi aktivasi oosit. Aktivasi oosit ini secara teori tadi, dia akan ada terjadi aktivasi metabolik yang sebelumnya itu stabil. Tapi karena masuknya sperma, dan sebetulnya bisa diinduksi dengan hal lain, yang kita akan pakai secara klinis juga, pada prinsipnya kita ingin menyelesaikan meosisnya dan mengaktifkan mitosisnya untuk bisa berkembang embrionya. Nah, secara teori, bukan teori lah ya, secara penelitian, yang terjadi itu begini, fertilisasi akan dirangsang oleh sperma. Kenapa dirangsang oleh sperma? Karena di sperma itu kepalanya ada PLC zeta. PLC zeta itu akan merangsang keluarnya kalsium dari endoplasmic reticulum. Tapi bukan cuma ini aja. Jadi ketika sperma mengaktifkan itu ada pengeluaran kortikal granul untuk memblok polispermi, supaya sperma yang lain nggak masuk. Jadi zonanya mengeras. Dan setelah kalsium naik, dalam hitungan jam, menit bahkan, meosisnya itu dimulai. Nah, secara teori itu terjadi karena protein yang menghambat dia itu akan mulai rusak, sehingga proses meosisnya berlanjut. Setelah itu, akan terbentuk pronukleus. Jadi, hitungan kalsium naik ini hitungan menit, pronukleus itu akan muncul hitungan jam. Sekitar 16-18 jam dari sperma masuk, pronukleus ini akan terbentuk. Dan sebelum dari pronukleus harusnya ada dekondensasi kepala sperma dulu, yang pada akhirnya akan membentuk pronukleusnya lagi. Jadi nanti tolong bedakan ketika ada tanda fertilisasi yang kita sebut 2PN di 16-18 jam, kadang kita menemukan ada gambaran seperti 3PN. Nah, tapi tolong bedakan yang 3PN betul-betul abnormal karena non-disjunction dari telur atau sperma, tapi sebetulnya bisa cuma dekondensasi dari kepala sperma. Yang istilahnya sekarang dipakai itu 2N+1, 2N.1. Nah, kalau yang 2N.1 itu sebetulnya nggak apa-apa. Tapi kalau yang benar-benar 3N, itu kemungkinan abnormalnya besar.
Ini semua adalah proses yang terjadi berurutan sesuai dengan waktu ketika sperma masuk sampai terjadi 2PN sebelum membelah embrio tersebut, tapi itu juga bisa dirangsang oleh hal-hal lain secara eh, chemical dan mekanik. Jadi tusukan kita waktu isi pun itu bisa merangsang telurnya menjadi aktif. Karena tusukan mekanik itu bisa memecah endoplasmic reticulum membentuk kalsium. Kemudian bahan kimia dari luar yang menggantikan dari endoplasmic reticulum kalsiumnya itu juga bisa terbukti mengaktifkan. Jadi kalsium ionofor, etanol itu bisa dipakai atau bisa dirangsang karena pada akhirnya kalsium ini sebetulnya tujuannya memberikan rangsangan elektrik seperti denyut jantung awal dari embrio tersebut itu bisa menggunakan kita gantikan menggunakan physical stimulation. Jadi mechanical, electrical, chemical itu bisa menggantikan untuk mengaktifkan dari embrio di tahap awal ini. Jadi kalau kita sudah bisa deteksi ternyata spermanya tidak melakukan fungsinya dengan baik, padahal bagus, ya kita boleh bantu atau aktifkan dengan ini. Iksinya kita sendiri itu bukan masalah kita masukkan spermanya saja, tapi suntikannya itu juga mengaktifkan telurnya. Sehingga kadang dulu awal-awal ketika saya lihat, saya amati, kok yang iksinya halus itu belum tentu angka keberhasilannya lebih baik daripada yang iksinya kasar. Dan jawabannya ternyata di sini. Pada telur-telur yang cukup baik, itu dikasarin itu nggak apa-apa. Membrannya akan kuat. Dan kasarnya itu ternyata membantu pengaktifannya itu lebih tinggi. Sehingga teman-teman yang iksinya bagus malah kadang tampak tidak beruntung. Begitu. Nah, tapi pada akhirnya nanti kita harus bisa mendeteksi telur mana yang cukup baik untuk kita bisa kasari atau bahkan perlu kasarin, atau telur-telur mana yang kurang baik yang kita harus sangat halus dalam tata laksananya. Dan itu kepentingannya untuk kita mempelajari basic-basic teorinya. Jadi balik lagi kalau telur itu, kalau kita deteksi secara mikroskop elektron dan sebagainya dengan pengecatan khusus, kita kan bisa lihat kortikal granul itu seperti ini, pergerakannya kemana, dia dilepas ke zona pellucida dan sebagainya. Terus untuk secara genetik kita juga bisa sebetulnya pencahayaan tertentu kita bisa lihat metaphyseal plate. Ada teknologinya oocyte itu untuk melihat seharusnya metaphyseal plate itu ada antara polar body pertama dengan polar body kedua, letaknya itu seharusnya di area sini. Nah, tapi ada yang telur kualitasnya jelek sehingga sonanya ini lebih besar dibandingkan dengan telurnya secara signifikan sehingga seakan-akan tidak ada yang megang telur sesungguhnya. Dia akhirnya rotasi berputar, metaphyseal plate-nya berpindah. Implikasinya apa? Kalau kita pas iksi tusuk di sini kena metaphyseal plate-nya juga akan rusak. Nah, jadi perkembangan teknologi juga akan ada walaupun akhir-akhir ini menurut saya cukup lambat, tapi ada yang bisa dipakai untuk kasus-kasus tertentu, asal kita mengerti cara memakainya. Tapi jangan terjebak juga teman-teman, misal punya alat untuk deteksi metaphyseal plate dengan oocyte itu, tapi teman-teman gunakan ini untuk semua kasus, percuma juga memakan waktu. Karena secara umum sekitar 80-90% nggak perlu. Kita akan tahu bahwa pokoknya kita iksi aja di jam 3 atau jam 9 itu sudah bisa menghindari dari metaphyseal plate-nya ini. Nah, sperma sendiri jadi jelas dibutuhkan untuk fertilisasi. Secara normal, sperma itu kan kalau secara alami dia akan membongkar zona pellucidanya, membongkar kumulus atau sel granulosanya ini dengan enzim hyaluronidase di kepalanya, sampai di satu titik, jadi bukan semuanya ya, sampai di satu titik dia bisa menempel ke zonanya, zona pellucida. Dan dari zona pellucida juga dia akan masuk, kemudian menempel secara pasif, itu ditarik oleh reseptor di oolemanya ini. Nah, jadi sebetulnya ada perbedaan antara alami dengan ketika kita iksi. Kalau alami ini, dia sudah hyaluronidasenya hilang, kemudian dia akan secara pasif ditarik, di mana secara iksi itu kita paksa masuk dengan jarum. Nah, ada implikasinya atau tidak? Tentunya secara penelitian
ternyata tidak terlalu berimplikasi. Tapi kalau secara teori, ya ini sebetulnya yang masuk ya cuma kayak materi genetiknya itu, gitu. Nah, dan sifatnya juga beda, di mana kalau misalnya katakanlah untuk sperma secara alami itu menempelnya di equatorial region ini. Sedangkan kalau ICSI, kita kadang masukannya kan bisa ekor dulu, kepala dulu, tapi yang pasti masuknya di kepala sini dulu kan. Nah, pengaruh atau tidak, ternyata ada beberapa jurnal yang mengatakan tidak terpengaruh. Jadi mau masuk ekor dulu, mau masuk kepala dulu, mau kepalanya enggak, maksudnya enzim hyaluronidasinya tetap ada juga nggak masalah. Hanya masih ada satu hal, misal contoh kita untuk ICSI kita harus merobek membran plasmanya secara kuat. Tujuannya adalah supaya terjadi aktivasi atau dekondensasi kepala sperma secara dini. Nah, tapi terus terang, kalau saya lihat, saya pernah nyoba sperma yang tidak sperma yang tidak di scratch, yang tidak diimobilisasi secara kuat, jadi masih bergerak, dimasukkan juga tetap bisa mengaktifasi, tetap bisa memfertilisasi dengan baik. Nah, jadi sejauh mana kita memaksakan boundaries-nya melalui penelitian sebetulnya ya, itu di tangannya kita sebetulnya. Nah, tapi yang pasti sperma itu akan berlekatan dengan zona pellucida, itu pun ada reseptornya. Ada set P1, 2, 3, 4 nanti kan. Nah, reseptor-reseptor ini kalau misalnya dia abnormal, walaupun spermanya sebagus apapun, sebetulnya dia tidak bisa melekat. Dan ini berdasarkan prinsip ini timbullah yang namanya pemeriksaan hemisona assay. Artinya, kalau kita campur aja zona pellucida dengan sperma, kalau reseptor-reseptor ini ada, seharusnya spermanya melekat dengan cukup baik. Ketika kita periksa nanti antara donor yang pasti spermanya oke dan telurnya oke, kemudian dibandingkan dengan yang kita periksa, ternyata yang kita periksa yang melekat dengan zona yang sudah normal ini nggak banyak, berarti kita tahu bahwa sebetulnya ada masalah. Artinya, kalau kita biarkan alami atau insem, juga nggak akan bisa melekat. Mungkin karena dari protein-protein atau reseptor ini tidak cukup baik atau tidak berfungsi dengan normal. Kemudian untuk oolema sendiri, setelah zona pellucida bisa ditembus oleh sperma, ternyata masih ada hambatan berikut di mana oolema kalau dari reseptor fertilin ini bermasalah, maka juga kalau secara alami, walaupun bisa menembus zona pellucida, itu juga dia tidak akan bisa diambil atau diopsonisasi oleh oolemanya. Nah, ini itu dulu itu kalau riwayatnya dari ICSI, sebelumnya yang mereka lakukan itu adalah SUSI, subsonal sperm injection. Jadi sperma mereka masukkan ke dalam zona di antara zona pellucida dengan telur sesungguhnya. Dan yang mereka masukkan biasanya itu bukan satu sperma, bisa 3 sampai 5 sperma. Nah, yang terjadi adalah bisa fertilisasi, tapi yang lebih banyak terjadi adalah yang terfertilisasi lebih dari satu itu banyak. Jadi angka multiple PN-nya mereka itu banyak. Nah, tapi SUSI itu setidaknya adalah proses menuju ICSI di mana mereka mengatasi masalah set P-nya tadi, tapi tidak mengatasi masalah oolemanya ini, maupun tidak mengatasi masalah yang multiple nukleasi pada akhirnya, atau multiple PN. Jadi Susi ditinggalkan pada akhirnya, dan ditinggalkannya pun sepertinya kebetulan karena kan ICSI secara riwayat itu juga karena nggak sengaja ketusuk, ya udah terus dilihat kok jadi malahan. Nah, jadi dengan ICSI sendiri itu sebetulnya melewatkan dari problem zona dan problem oolema. Nah, tapi apakah semuanya harus di ICSI? Teman-teman nanti harus pikirkan, karena semakin kita tajam menggunakan segala pengetahuan dan teknologi, kita akan semakin bisa membantu pasien dan ada implikasi klinis kuatnya. Nanti kita bahas kalau teman-teman sudah memahami secara penuh fungsi-fungsinya. Jadi untuk fungsi sperma sendiri, itu jelas kromosom atau gennya itu dipakai. Sentriolnya ini dipertimbangkan sebagai akan membantu cleavage atau pembelahan, jadi dia seperti pusat pembelahannya.
Kemudian untuk plasma membrannya sendiri itu akan diinkorporasi dengan olemanya, jadi kayak sebetulnya nggak kepake, tertinggal. Sedangkan bahan-bahan lainnya ini itu akan secara teori dibuang gitu. Jadi mitokondria sebagai sumber energi atau powerhouse-nya itu dari sperma itu nggak kepake, teman-teman. Nggak kepake karena full menggunakan mitokondria dari telur. Nah, tapi yang kita nggak pernah pikirkan, kan ada kelainan-kelainan di mana mitokondria dari telurnya itu nggak cukup. Sehingga yang dilakukan itu mitokondria donor kan. Mitokondria dari telurnya orang. Diambil, dipindah. Nah, yang jadi masalah adalah ketika mitokondria itu dipindah, DNA-nya itu juga bercampur. Jadi kayak chimera itu. Jadi bisa parent DNA. Nah, sebetulnya yang bisa unik kita pikirkan, kita itu loh, dengan IKSI itu kita bisa membelah kepala dengan leher kan. Nah, kita tahu mitokondria kan kebanyakan di leher. Nah, kenapa nggak kepalanya kita masukkan satu, kemudian mitokondrianya kita masukkan banyak? Mungkin itu akan menjadi salah satu sumber energi untuk telurnya yang pada akhirnya menghasilkan embrio yang lebih bagus. Nah, tapi belum pernah ada pemikiran atau penelitian sampai ke arah ke sana. Siapa tahu kalian mau jadi uh, yang meneliti. Mungkin bisa sangat terkenal jika kalian melakukan itu. Kemudian aksonema, struktur-struktur aksesoris itu biasanya entah dibuang atau di recycle, kita nggak tahu. Nah, sperm soluble factor itu yang kita bahas tentang PLC zeta tadi. Itu yang pada akhirnya menginisiasi aktivasi. Dan sebetulnya bisa diukur, tapi biasanya hanya untuk penelitian karena biaya dan sebagainya. Nah, oosit plus sperma itu jadinya embrio dengan segala proses yang rumit itu. Sekali lagi saya resumekan sedikit bahwa setelah sperma masuk, itu akan terjadi proses-proses di mana yang pertama itu aktivasi PLC zeta, kemudian cortical granulnya ini akan dilepas, mengeraskan sonanya, kemudian akan mulai terbentuk dalam hitungan jam, itu female pronucleus dan male pronucleus. Jadi yang male-nya sendiri itu dari spermanya, sedangkan female-nya dari telurnya. Kemudian nanti pronukleus itu akan diawali sebetulnya dengan meosisnya selesai dulu. Ini yang saya lupa bahas tadi. Sebelum terbentuk pronukleus, setelah aktivasi dan cortical granulnya lepas, itu ada pembentukan polar body kedua dulu. Jadi meosisnya selesai dalam 3 jam, sekitar 3 jam itu seharusnya terbentuk polar body kedua. Jadi tanda awal fertilisasi yang kita bisa lihat sebetulnya adalah dalam 3 jam itu ada polar body-nya atau tidak. Jadi sebelum bahkan 16-18 jam kita bisa lihat. Tapi ada kondisi-kondisi di mana polar body terbentuk, yang kedua, fertilisasi terjadi, tapi tidak terbentuk pronukleus juga. Nah, itu ada kelainan-kelainan yang pada akhirnya kita juga nggak bisa apa-apa. Tapi kita bisa mendiagnosa. Terbentuk polar body kedua, tapi terjadi arrest, tidak terjadi pronukleus, artinya tidak terjadi mitosis. Jadi mitotic failure aja. Nah, kemudian ini sudah yang saya bahas tadi ya. Silakan dibaca sendiri. Ini juga. Oh iya, ini pembagiannya pokoknya ada yearly sama late activation. Jadi yang yearly tadi adalah yang PLC zeta, perangsang kalsium, kemudian cortical granule lepas, diakhiri dengan polar body. Late event-nya itu lebih ke yang pronukleus. Dan tanda yang paling bisa dilihat dan secara klinis dipakai itu adalah pembentukan pronukleus. Karena kalau polar body, dia posisinya pas kita lihat dia ada di belakang, nggak kelihatan. Tapi pronukleus itu di tengah. Sehingga mau posisi seperti apapun, kita biasanya bisa melihat dengan jelas untuk pronukleus. Dan itu menjadi tanda klinis yang penting, karena kalau ada pronukleus, 95% akan jadi embrio. Kalau tidak ada pronukleus, itu masih bisa jadi embrio, persentasenya kecil, di bawah 30%. Jadi angka kita bisa mendapatkan pronukleus yang baik pun, yang angkanya adalah harapannya dari yang terfertilisasi berarti sekitar 65% itu penting. Ada implikasi klinisnya.
Ini juga sudah saya jelaskan, yearly sama lab-nya. Terus kita bisa gantikan, tadi saya sudah bahas, dengan kalsium ionofor, etanol secara chemical, atau mekanik, atau electrical. Ini proses lebih sedikit detailnya, PLC Zeta itu memecah antara inositol bifosfat jadi trifosfat sama diasil gliserol. Ini prinsipnya sama seperti kontraksi otot pada umumnya sih. Prosesnya ini silakan dibaca lagi untuk PLC Zetanya. Kemudian jurnal-jurnal silakan dibaca karena sampai sekarang masih dipakai untuk kalsium ionofor itu untuk mengaktifkan atau membantu fertilisasi awal. Ini sudah bagian terakhir, jadi saya habiskan aja sekalian. Masih ada 13 menit. Jadi perkembangan embrio secara in vitro dan in vivo itu jelas ada perbedaan, karena kalau in vivo kan tubuh manusia, sedangkan in vitro kita bisa lihat karena di lab. Pronukleus adalah gambarannya seperti ini. Female biasanya lebih besar, sedangkan male lebih kecil. Nah, nanti teman-teman kalau bisa mempelajari tentang nukleus saja, banyak hal yang kita bisa pelajari. Bahwa ukurannya, kapan dia munculnya, itu secara teori, secara statistik, itu kita bisa menentukan jenis kelaminnya dan viabilitasnya. Jadi misal, kalau dia katakanlah munculnya titik A gitu, itu akan tahu bahwa oh ini jadi laki, ini jadi perempuan. Itu ada dibahas di S-ray 2 tahun yang lalu, tapi yang membahas dari Monash. Nah, tapi akurat atau tidak menurut saya enggak, karena itu sifatnya adalah pengamatan aja. Jadi bukan pengujian. Jadi mereka cuma tarik mundur ke belakang, retrospektif, diukur kalau yang laki pronukleusnya gimana, kalau perempuan gimana, gitu. Polar body kedua seperti ini, dan kadang tidak terlihat ya. Kadang dia terlalu kecil sehingga tidak terlihat, sehingga tidak bisa menjadi patokan yang cukup valid untuk kita tahu fertilisasinya. Kemudian kalau sudah jadi embrio, tentunya dia akan mengalami mitosis, pembelahan, dan ketika embrionya sudah blastosit, itu akan jadi gambarannya seperti ini, di mana akan terdiferensiasi. Jadi perbedaan yang bermakna antara embrio di hari ke-1, 2, sampai 5, itu adalah yang paling penting sebetulnya di hari ke-5, itu dia mengalami pembelahan sel di mana fungsinya sudah berbeda. Dua, satu fungsinya untuk menjadi bayi sesungguhnya, dan satu untuk menjadi plasenta. Dan ini penting karena kalau sudah terdiferensiasi, artinya implantasinya akan kuat. Dia akan chance untuk menjadi keberhasilan bayi tabungnya itu besar. Jadi sebetulnya tujuannya kalau bisa membentuk ini, itu akan membuktikan bahwa labnya cukup baik, dan angka keberhasilannya juga lebih baik. Tapi apakah harus mendapatkan itu perkara lain. Atau pasien harus ditanam dalam tahapan ini, itu juga perkara lain yang secara klinis berbeda kemaknaannya. Jadi sekali lagi embrio hari pertama, kemudian hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Ini bisa hari kelima atau hari keenam atau hari ketujuh. Gitu. Nah, yang paling tidak ada kemaknaan dari semua ini, itu sebenarnya adalah morula menurut saya. Morula ini adalah di mana selnya sudah tidak bisa dihitung karena satu sama lain mulai melekat. Nah, tapi tidak ada kemaknaan klinis dari morula karena dia melekat itu karena kalsium magnesium. Jadi ketika dicampurkan dengan media di mana tidak ada kalsium magnesiumnya, dia akan kembali lagi ke sini. Gitu. Nah, kenapa saya bilang tidak bermakna? Karena kalau dia jadi morula seharusnya pasti jadi blastosit. Jadi inti klinis yang kita lakukan adalah kalau kita nggak punya time lapse, ada hari-hari yang kita hilangkan untuk kita menghemat waktu kita, tapi yang lebih penting adalah tidak mencelakai embrionya. Karena kalau dicek setiap hari, ada sampai sekarang klinik-klinik yang ngecek sampai setiap hari itu ada, walaupun nggak punya time lapse. Menurut saya kurang tepat. Kita harus mengecek hanya pada hari-hari di mana ada maknanya. Nah, secara singkat, hari-hari itu biasanya hari 1, 3, sama 5. Waktu di Monash dulu, yang diperiksa sama mereka adalah hari kedua sama 4. Tapi menurut saya juga nggak terlalu tepat. Nah, jadi kita harus pikirkan terus kemaknaan klinisnya.
Ini video timelapse secara singkat, 2 pn sampai nanti membelah. Kalian juga bisa lihat banyak sekali di YouTube. Dan kalau nanti kalian bisa mendapatkan titik-titik yang penting atau annotation yang penting, di mana kalian berdasarkan annotation itu, kalian bisa tahu kondisi dari embrionya itu seperti apa, nah itu akan baik. Nah, tapi sampai saat ini, sampai detik ini, semua jurnal mengatakan sebenarnya timelapse tidak terlalu berguna. Kemaknaan klinisnya itu tidak berbeda dengan tanpa timelapse. Nah, tapi saya percaya sih teknologi kalau semakin maju nanti semakin tambah bagus. Hanya saja kita harus memperhitungkan cost benefit-nya, teman-teman. Jangan sampai kita menggunakan teknologi-teknologi ini, cost-nya jauh lebih mahal. Sebagai perbandingan, inkubator biasa itu sekitar 300-500 juta, timelapse itu 2M. Dan kita bebankan ke pasien, padahal nggak ada gunanya yang berlebih. Nah, maka kita akan terjebak bahwa kita komersil, gitu ya. Ini terlalu lambat, tak cepatkan dulu pembelahannya, ya sampai nanti jadi blastosit. Nanti di kuliah ketiga atau keempat kita akan bahas satu persatu kok. Jadi nggak perlu untuk kita kenali secara detail sekarang. Nah, jadi ini perlu sedikit diketahui juga bahwa kalau dia berkembang di dalam tubuh yang sesungguhnya, itu sebetulnya dia mengalami semua pembelahan ini di tuba. Dan tertanam itu adalah di hari kelima atau ketujuh di dalam endometrium. Ini yang mendasari waktu zaman dulu, itu ketika mendapatkan embrio katakanlah hari kedua, itu bukan ditransfer di rahim, tapi ditransfernya di tuba, perlaparoskopik begitu. Mereka berharap ditusukkan tuba nanti berenang ke sini. Tapi implikasinya sekarang sebetulnya kita tanam langsung di rahim pun juga nggak apa-apa, walaupun hari pertama, kedua, atau ketiga. Ada kehamilan juga kok. Embrio nggak kemana-mana. Pertanyaannya nggak kemana-mana, itu kenapa? Karena ada tegangan permukaan. Embrio itu terlalu ringan untuk berpindah. Nah, tapi kenyataan terlalu ringan pun ini juga ada implikasi klinisnya. Kalian cara nekennya salah aja, itu bisa terjadi KET, kehamilan ektopik terganggu. Jadi kalau misalnya tubanya sudah buntu pun, gara-gara KET sebelumnya, gara-gara operatornya salah neken, itu masih bisa terjadi KET lagi. KET-nya kemana? Ke serviks. Jadi nggak nempel di fundus. Jadi hanya sesimpel teknik menekan, itu akan mempengaruhi keberhasilan. Jadi banyak hal-hal halus yang kalian perlu pelajari dan hanya bisa dipelajari kalau kalian praktek atau memperhatikan praktek, ikut prakteknya. Teori ini hampir menurut saya nggak ada gunanya. Karena dengan praktek aja bisa mengerjakan, tapi tidak bisa sempurna. Nah, sayangnya kita ini di apa namanya pendidikan kita ini terlalu banyak teori, prakteknya sedikit sekali. Nah, makanya saya sangat menyayangkan teman-teman yang nggak praktek dan tidak mengerti kepentingan praktek itu, ya kalian akan terjebak lulus nggak bisa apa-apa. Nah, pilihan untuk mau bisa atau tidak itu di kalian, gitu ya. Dan saya akhiri, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan, kita punya waktu 5 menit. Kalau tidak yang ditanyakan, saya bisa akhiri. Dok, mau tanya dok, Oke. eh, kualitas aktivasi tadi dengan mechanical, dengan chemical, dengan physical itu apa ada bedanya dok kualitas aktivasinya? Ada. Jadi, sebetulnya ini dunia yang kita bisa teliti dan kita pelajari baik-baik. Di Indonesia itu yang punya alat elektrik itu setahu saya cuma dua. Satu itu di Halim, Dr. Binarwan itu. Satu itu di Gladiol Magelang. Tapi dua-duanya tidak diaktifkan, tidak berguna sampai sekarang. Padahal kalau kita bisa menggunakan seharusnya baik. Kenapa saya tahu? Karena saya lihat sendiri di Jepang, mereka itu mengaktifkan itu bukan setelah fertilisasi, malah sebelum fertilisasi. Jadi telurnya dulu diaktifkan, baru diiksi. Saya nggak tahu, itu tidak sesuai dengan teori. Tapi kenyataannya mereka yang berhasil. Juga ukuran aktivasi itu bermacam-macam. Jadi ada ukuran joule-nya, durasinya, dan sebagainya yang kalau kasat mata itu kita nggak kelihatan. Jadi betul-betul nggak ada reaksi apa-apa di telurnya. Nah, betul atau enggak, pada akhirnya kan kita yang harus membuktikan dengan hasilnya. Tapi yang menghasilkan bayi, laporan dengan round spermata itu sampai sekarang cuma Jepang. Gitu. Dan satu klinik. Berarti kan non-reproduksi, non tidak bisa direproduksi ulang oleh tempat lain kan. Pilihannya kan cuma dua. Itu hoax atau
mereka memang betul-betul ahli yang kita nggak ahli. Jadi ada gap of teknik dan gap of knowledge di sana. Nah, tapi menurutku sesimpel apa? Sesimpel alatnya kita bahkan lo nggak tahu cara pakainya. Orang yang punya alatnya. Dan kebanyakan nggak punya alat. Gitu. Jadi, beda lagi. Nah, kita pakainya apa? Kalsium ionofor. Pakai chemical aja. Berguna nggak? Berguna. Untuk pasien ada yang hamil dari sana. Tapi kok menurutku tidak sebanyak itu ya. Itu yang seharusnya kalau kita pakai mechanical mungkin akan lebih baik. Jadi prinsipnya pasti ada hal kecil yang mempengaruhi. Hal-hal kecil yang pada akhirnya mempengaruhi keberhasilan total kita. Itu kenapa ada klinik yang bagus, ada klinik yang biasa-biasa aja, ada klinik yang sangat jelek. Itu. Nah, penting untuk kalian yang nanti di bidang ini harus tahu hal-hal kecilnya ini. Itu aja. Berbeda jawabannya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan lagi. Sudah? Kalau sudah, terima kasih. Saya akhiri. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Hmm.